Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Feralin Lahiwu dalam channel YouTube ini. Puji Tuhan kita boleh berjumpa lewat media ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur ketika di bulan Mei ini kita boleh ada di minggu yang terakhir ini, di bulan Mei, dan ke depan kita akan memasuki bulan yang baru. Dan bersyukur sampai saat ini Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan kita semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Pendeta Feralin Lahiwu dengan cara subscribe, tekan tombol lonceng, like, tulis komentar-komentar positif, dan yang paling penting jangan lupa untuk membagikan video khotbah ini sehingga ada banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, baiklah saat ini saya akan men-share kebenaran firman Tuhan sesuai dengan pembacaan di hari ini di perayaan Pentakosta, di mana kita akan membaca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami semua dengan firman Tuhan, sehingga kami tunduk pada otoritas firman-Mu dan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia di tengah-tengah kehidupan kami semua. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Mari kita membaca Alkitab. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar bahwa rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi shalom, damai di hati. Ya, bersyukur saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini kita ada dalam perayaan hari Pentakosta. Hari bersejarah turunnya Roh Kudus terjadi di hari Pentakosta. Hari Pentakosta pada waktu itu adalah hari-hari raya Israel, artinya 50, di mana hari raya ini dirayakan 7 pekan, yaitu 50 hari sesudah hari raya Paskah.
Pada hari Pentakosta juga bangsa Yahudi merayakan perayaan panen gandum. Sehingga saudara-saudara yang diberkati Tuhan, orang Yahudi di segala penjuru datang ke Yerusalem dalam perayaan hari Pentakosta. Seperti yang telah kita baca dalam bagian firman Tuhan ini, ada beberapa negara orang-orang Yahudi yang ada di beberapa negara di segala penjuru datang ke Yerusalem untuk merayakan perayaan hari Pentakosta. Dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di hari Pentakosta ini juga terjadi peristiwa iman. Sekali lagi, di hari Pentakosta ini terjadi peristiwa iman, di mana para rasul dan semua orang percaya, dikatakan ada kurang lebih 120 orang menantikan janji Tuhan. Dengan iman mereka menanti datangnya Roh Kudus. Makanya di hari ini sejarah mencatat hari Pentakosta adalah hari lahirnya gereja. Ada banyak orang percaya di hari Pentakosta tersebut ada banyak yang menjadi percaya dan mengikut Yesus. Ketika kita membaca bagian firman Tuhan di perikop selanjutnya, ada banyak orang yang memberi diri dibaptis dan mau mengikut Yesus. Kira-kira 3.000 orang. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, di hari Pentakosta tersebut, tadi saya katakan merupakan hari lahirnya gereja. Sehingga ada banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Pasal 2 ayat 1 mengatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi saudara-saudara, dikatakan orang percaya berkumpul di hari Pentakosta. Mereka berkumpul, dorang di sini berkumpul bukan bakar lota, Bapak Ibu saudara-saudara. Tapi di sini orang percaya yang sekitar 120 orang ini berkumpul di hari Pentakosta itu. Mereka menantikan janji Tuhan. Mereka menantikan datangnya Roh Kudus. Mereka menantikan pencurahan Roh Kudus. Sehingga pada saat itu orang percaya, para rasul bersama dengan Maria dan saudara-saudara Yesus yang lainnya, mereka berkumpul saat itu, mereka berdoa, mereka beribadah, mereka menyembah Tuhan. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mereka berkumpul di sini bukan berkumpulnya ndak DP guna. Tadi saya katakan bukan berkumpul kom bakar lota. Tapi di hari Pentakosta mereka beribadah, mereka berdoa. Bukan di hari Pentakosta tidur. Lonceng soba bunyi tekeng pongo. Tapi di hari Pentakosta kita harus beribadah kepada Tuhan. Bukan di hari Pentakosta torang pegang ayam kom pigi menyabung. Ini yang jadi persoalan saudara-saudara. Padahal perayaan Pentakosta adalah sebuah peristiwa iman. Tapi parahnya ada banyak orang mengaku beriman tapi tidak memaknai hari Pentakosta dengan benar. Dan di masa ini kita mengenal bahwa Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus, hadirnya Roh Kudus, datangnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga di hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, kita sedang dalam perayaan hari Pentakosta. Datangnya Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sampai saat ini, pada saat Roh Kudus turun di hari Pentakosta pada rasul-rasul dan semua orang percaya pada waktu itu, sampai hari ini Roh Kudus tetap ada, Roh Kudus tetap menyertai dan memberkati kehidupan kita semua saudara-saudara. Maka dari itu,
Sampai hari ini ketika kita kuat, ketika kita bisa melewati musim kehidupan ini, itu semua karena Roh Kudus yang hadir di dalam kehidupan kita. Ayat 4 mengatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus datang, ketika Roh Kudus turun, ketika Roh Kudus dicurahkan, firman Tuhan mengatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Artinya apa, saudara-saudara? Mereka dikuasai Roh Kudus. Benar-benar Roh Kudus menghinggapi mereka. Roh Kudus memenuhi mereka. Roh Kudus menguasai mereka. Makanya orang yang penuh dengan Roh Kudus akan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kalau Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita, kita tidak akan salah arah. Kalau Roh Kudus yang menguasai kehidupan kita, saat kita lemah, Dia akan menguatkan kita. Ketika Roh Kudus menguasai, memenuhi kehidupan kita, saat kita bersedih, saat kita berduka cita, saat kita mengalami pergumulan, maka Dia akan menghibur, Dia akan memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan kita. Roh Kudus harus menguasai kehidupan kita. Namun saudara, yang jadi masalah bukan Roh Kudus yang menguasai kehidupan kita di masa ini, tapi ada banyak roh-roh lain yang menguasai kita. Contohnya, roh pamalas. Kadang roh malas menguasai kehidupan kita. Malas beribadah, malas berdoa, malas membaca firman. Sehingga roh pamalas yang menguasai kita, saudara. Kalau Roh Kudus yang menguasai kita, maka kita sadar hari Minggu kita datang beribadah. Itu kalau Roh Kudus kuasai itu sampai kehidupan. Tapi karena roh pamalas yang kuasai, lonceng soba bunyi, so tahu jam ibadah, nyanda pernah datang ibadah, malas beribadah, gereja nyanda, jemaat di kolom nyanda, wanita kaum ibu nyanda, di PKB nyanda, semua nyanda. Karena apa? Dikuasai roh pamalas. Maka dari itu, saudara yang diberkati Tuhan, kehidupan kita ini harus dikuasai Roh Kudus, supaya Roh Kudus memimpin kehidupan kita, membawa kita dalam persekutuan. Jangan orang hidup ini dikuasai roh pamalas. Kok jangan sampai roh pamalas menguasai orang kehidupan. Orang mesti keluarkan itu roh pamalas dari orang kehidupan, bangkit dan semangat. Jangan orang jadi orang yang malas. Tahu-tahu ada gereja, orang penama di gereja, tapi orang tidak pernah bergereja. Ada nama sebagai anggota jemaat, tapi tidak pernah berjemaat. Ini yang jadi masalah, saudara. Ada banyak orang Kristen, mengaku orang Kristen, mengaku orang percaya, tapi tidak pernah bersekutu kepada Tuhan. Ini yang jadi persoalan. Tapi ada juga dalam kehidupan kita dikuasai roh nafsu. Ni boleh tak salah sadiki nafsu, ni boleh tak salah sadiki emosi, ni boleh tak salah sadiki marah. Makanya kalau bau di televisi, kadang kalau bau di TV, mesti ikut dengan DP sesuai DP keinginan. Kita kalau bau di TV, taso bilang kuat, ke kanan, ini ngana ke kiri. Baking nafsu jo ini film ini dia. Padahal hanya film, saudara-saudara. Dia nafsu, dia darah tinggi, akhirnya minum amlodipin. Karena apa? Pangnafsu. Roh panafsu menguasai DP kehidupan. Panafsu di ujung hidung. Orang itu kalau dikuasai Roh Kudus, dia akan sabar, nyandak panafsu. Ini yang jadi masalah. Bukan lagi Roh Kudus yang menguasai kehidupan, tapi roh panafsu. Makanya orang mesti jauhkan itu roh panafsu dalam orang kehidupan, supaya Roh Kudus yang akan menguasai kehidupan kita. Ada juga dikuasai dengan roh makan puji. Bukan lagi Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang kuasai akan jadi orang yang rendah hati. Tapi karena roh makan puji,
ya jadi sombong, jadi angkuh, merasa diri hebat, merasa diri jago, merasa diri super. Itu dikuasai roh makan puji, saudara-saudara. Makanya jadi orang yang terlalu makan puji. Orang mesti jadi orang yang rendah hati. Karena di atas orang masih ada yang lebih berkuasa, yaitu Tuhan. Sehingga biarlah kehidupan kita dikuasai Roh Kudus. Supaya orang hidup dengan penuh kerendahan hati. Biar orang kaya tetap rendah hati. Biar orang banyak doi tetap rendah hati. Biar orang semakin diberkati tetap rendah hati. Bukan orang banyak doi, banyak harta, banyak kekayaan, orang semakin makan puji. Ya, padahal semua itu cuma Tuhan ada kasih, saudara-saudara. Sehingga biarlah kehidupan kita semua dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Jangan sampai orang juga dikuasai roh pamba tersinggung. Ya, nih boleh bicara sedikit tersinggung, nih boleh bilang sedikit tersinggung. Sama deh orang waktu dia bahas status di FB, ya, dia bahas status dia pe kehidupan, orang di luar sana yang tersinggung dia pe status. Kong bilang, aduh dia ini bahas status pak kita, dia ini. Pan tersinggung. Ya saudara yang diberkati Tuhan, mari orang pe kehidupan ini dikuasai Roh Kudus. Kalau kita sudah mendengar firman ini, lembutkan hati kita. Jangan mengeraskan hati. Makanya orang kalau keras hati susah dibentuk. Orang kalau keras hati susah diubah oleh Tuhan karena DP hati keras. Coba ngoni ubah dumato kalau boleh, keras dumato. Tapi kalau tanah liat itu lembut. Makanya orang mesti lembut hati. Kalau orang pe hati lembut, orang gampang dibentuk oleh Tuhan. Sehingga orang dibentuk menjadi bejana yang indah. Tapi kalau orang pe hati keras, begitu-begitu terus orang pe kehidupan. Karena apa? Hati keras. Tapi orang mesti melembutkan hati supaya kehidupan kita dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang indah, menjadi pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Sehingga biarlah kehidupan kita dipenuhi Roh Kudus. Ya, bahkan selanjutnya firman Tuhan mengatakan, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Jadi di sini dikatakan waktu para murid, para rasul, orang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus menguasai mereka. Para rasul ini berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Jadi bahasa-bahasa lain bukan bahasa roh, saudara-saudara ya. Dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi mereka ini mampu berbahasa, mampu berkata-kata, mampu berbicara dengan bahasa lain. Tanpa penerjemah, tanpa kursus, tanpa melakukan salin atau menerjemahkan, saudara-saudara, mereka mampu melakukan itu, berbicara. Bayangkan dikatakan dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa apa, saudara-saudara? Karena waktu itu di Yerusalem terkumpul semua orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi untuk merayakan hari Pentakosta. Jadi dari segala penjuru datang untuk perayaan itu di Yerusalem. Dan yang datang itu disebutkan dalam Alkitab di sini adalah yang datang pertama orang-orang Partia, orang Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, dan juga orang Kreta dan orang Arab. Ada sekitar 15 bahasa, ada sekitar 15 negara, 15 tempat yang datang pada saat itu. Dan mereka terheran-heran, mereka termangu-mangu, mereka tercengang-cengang. Karena mereka melihat orang-orang Galilea ini, para rasul, para murid Yesus ini berkata-kata, berbicara, berbahasa dalam bahasa mereka masing-masing. Bayangkan saudara-saudara, ya, nyak perlu kursus ini para rasul, nyak perlu penerjemah. Kenapa bisa demikian? Karena kuasa Roh Kudus yang menguasai mereka.
Firman Tuhan bilang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Jadi Roh Kudus yang memberikan itu, memberikan kemampuan untuk berbahasa dalam bahasa lain, memberikan kemampuan untuk berbicara dalam bahasa mereka masing-masing, saudara. Padahal orang ini orang Galilea. Saya sempat berpikir mungkin mereka berbahasa Galilea dan diterjemahkan oleh Roh Kudus, saudara-saudara. Tapi Alkitab mencatat bahwa mereka berbahasa-bahasa lain. Mereka berbicara dalam bahasa lain yang diberikan Roh itu. Jadi Roh Kudus yang kasih itu kemampuan, itu kecakapan untuk berbicara dalam bahasa yang lain. Yang saya mau katakan di sini, saudara, betapa dahsyatnya kuasa Roh Kudus kalau dia bekerja di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus yang memberikan itu. Makanya kalau Roh Kudusnya tidak kasih, jangan setel tahu, saudara. Ya, kalau Roh Kudusnya tidak kasih itu kemampuan berbahasa dalam bahasa lain, jangan setel tahu. Tapi para murid, para rasul diberikan itu kuasa itu, kemampuan, ya, untuk berbahasa dalam bahasa orang-orang Yahudi, penganut agama Yahudi yang datang di kota Yerusalem pada saat itu. Sehingga orang heran, orang bilang begini, bukankah orang itu orang-orang Galilea? Mengapa mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing? Orang dengar itu, saudara. Karena apa? Karena demi pemberitaan Injil, demi kesaksian tentang Yesus Kristus yang sudah bangkit untuk menyelamatkan umat manusia. Kesaksian ini harus mereka sampaikan. Tapi bagaimana mereka akan menyampaikan kalau orang-orang pada saat itu tidak mengerti, tidak memahami bahasa Galilea? Bagaimana mereka akan paham tentang perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib kalau mereka tidak mengerti bahasa yang diucapkan oleh para rasul? Sehingga mereka akan mengerti, mereka akan paham kalau kesaksian itu, pemberitaan itu dipahami dengan bahasa mereka. Tujuannya supaya mereka mengerti, supaya mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikut Yesus. Sehingga perikop selanjutnya mengatakan ada banyak orang yang bertobat, memberi diri dibaptis, mengikut Yesus, sekitar 3.000 orang. Pada waktu Petrus berkhotbah, saudara-saudara, luar biasa. Ya, ini kegerakan yang luar biasa yang terjadi ketika Petrus berkhotbah. 3.000 orang yang diberkati. Ada 3.000 orang yang dibaptis, ada 3.000 orang yang memberi diri untuk mengikut Tuhan Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, pengkhotbah luar biasa Petrus ini. 3.000 bertobat. Kira-kira kalau tolong berkhotbah, 3.000 ini ada bertobat, saudara ya. Bersyukur kalau lebih daripada itu. Amin, saudara. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi, kalau Roh Kudusnya tidak kasih itu bahasa roh dalam kehidupan kita, jangan setel tahu, saudara. Ya, seakan-akan kelihatan Roh Kudus berikan padahal nyanda. Kalau orang nyanda diberikan, jangan setel ada kasih. Ya, sehingga orang mampu berbahasa. Ya, kalau disebut dengan bahasa roh, padahal nyanda, saudara. Ya, Roh Kudus memberikan itu sesuai dengan apa yang diperlukan, dibutuhkan, saudara-saudara. Ya, ketika kita tidak diberikan kuasa itu, ya, kemampuan untuk berbahasa, ya, kalau orang istilah sekarang, kalau bahasa-bahasa lain toh boleh kursus, ya, orang boleh menerjemahkan itu karena orang sudah ada kemampuan untuk menerjemahkan itu. Tapi yang jadi masalah adalah, yang jadi persoalan adalah bahasa roh. Kalau Roh Kudus tidak kasih itu bahasa roh, ya, jangan setel tahu, saudara. Oh, ini kok bahasa roh, ini kok Roh Kudus ada berikan. Padahal nyanda, ya. Saudara yang diberkati Tuhan. Makanya di gereja berbahasa roh, di luar gereja memakai baku dukung, ya, mulut penuh dengan kebun binatang. Padahal dalam gereja berbahasa roh. Makanya orang yang penuh dengan Roh Kudus, saudara-saudara, yang saya mau katakan di sini adalah tidak harus ditandai seperti para rasul. Atau bahasa orang yang saya mau katakan, orang yang penuh dengan Roh Kudus, tahu bahasa Roh Kudus, tidak harus ditandai dengan demikian. Karena saudara yang diberkati Tuhan, orang yang penuh dengan Roh Kudus, nyanda harus berbahasa roh. Makanya ada statement yang bilang begini, ya,
karena nyandak berbahasa roh. Ada yang bilang begini, itu gereja itu kok nyandak ada Roh Kudus karena nyandak berbahasa roh. Saudara yang diberkati Tuhan, saya mau katakan saat ini bahwa bukan berarti gereja itu tidak tahu berbahasa roh dan orang mau bilang, oh gereja itu nyandak ada Roh Kudus. Jangan diukur ada Roh Kudus dari bahasa roh, saudara-saudara. Karena Paulus pernah mengatakan saat kita berbahasa roh, kita berbicara dengan Tuhan. Tapi tidak membangun jemaat dalam pengertian berbahasa roh, kalau jemaatnya nak mengerti, nak guna, saudara-saudara. Ya, lebih baik kita bernubuat, menyampaikan firman, sehingga ada banyak jemaat yang terbangun dalam hal iman dan spiritual. Banyak orang menjadi percaya, bertobat dan mengikut Tuhan. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, jangan orang bilang begini, gereja itu nyandak ada Roh Kudus. Kenapa? Karena tidak tahu berbahasa roh. Hei, saudara yang diberkati Tuhan, lahirnya gereja karena Roh Kudus hadir. Gereja itu ada, gereja itu berkembang karena Roh Kudus. Jangan ukur pelayanan ada Roh Kudus kalau orang itu tahu Roh Kudus. No, gereja hadir ada sampai saat ini karena Roh Kudus. Bagaimana bisa orang bilang di gereja itu tidak ada Roh Kudus hanya karena kita mengukur tidak tahu berbahasa roh? Tidak, saudara-saudara. Maka dari itu kita bisa melihat gereja itu dipenuhi Roh Kudus. Orang itu dipenuhi Roh Kudus bukan nanti dia tahu berbahasa roh. Ya, biarlah tahu berbahasa roh. Cuma dalam gereja bahasa roh, mar di luar, menipu di luar pamputar balenya guna itu, saudara-saudara. Ya, sehingga yang saya mau katakan saat ini bahwa gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara-saudara, itu kelihatan dari mana? Bukan dari tahu bahasa roh, tapi kelihatan dari buah. Itu orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, itu kelihatan dari buah. Ya, dari buah roh. Makanya kitab Galatia menjelaskan itu, saudara-saudara. Kita bisa melihat orang ada Roh Kudus, bukan nanti dia tahu bahasa roh, dia tahu bahasa-bahasa lain. Sekalipun dalam firman di sini mengatakan ketika Roh Kudus berikan itu, para rasul, para murid itu mampu berbahasa-bahasa yang lain karena kebutuhan, keperluan pada saat itu supaya ada banyak orang yang mengerti dan memahami tentang perbuatan Allah yang ajaib. Kalau orang sama-sama di saat ini memahami dan mengerti, saudara-saudara, berbahasa roh itu kita berbahasa dengan Tuhan. Tapi jangan pernah ukur gereja ada Roh Kudus kalau dia tahu bahasa roh. No, tidak, saudara-saudara. Ya, sampai saat ini gereja ada karena Roh Kudus. Sehingga di mana kita bisa lihat orang itu penuh Roh Kudus bukan dari dia tahu bahasa roh, tapi dari buah roh. Paulus menjelaskan, orang yang memiliki buah roh adalah orang yang memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi kita bisa melihat orang ini dipenuhi dengan Roh Kudus, itu terlihat dari buah roh. Ya, makanya saudara yang diberkati Tuhan, pohon itu dikenal dari DP buah. Nyana mungkin pohon mangga kon dia berbuah durian. Ya, pasti pohon mangga DP buah mangga, pohon durian DP buah durian. Sehingga pohon itu dikenal karena DP buah. Maka dari itu saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus, gereja yang dipenuhi Roh Kudus, kelihatan dari buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan ada penguasaan diri. Semoga firman ini memberkati kita semua. Kita menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dan buah roh ini kita hidupi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang menegur, memberkati, dan menyertai kami. Biarlah firman Tuhan di saat ini mengubahkan kehidupan kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan menampakkan buah roh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara-saudara, saya Pendeta Firalin Lahiwu undur pamit dan sampai jumpa kembali di sesi yang berikut dalam bagian firman Tuhan ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat merayakan perayaan Hari Pentakosta. Shalom, damai di hati.